Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Selasa pekan biasa ke-18 tanggal 5 Agustus 2025. Kita merenungkan bacaan suci dari kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai 13. Bacaan Injil dari Matius 14 ayat 22 sampai 36. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Setiap orang pernah mengalami badai dalam hidupnya. Badai yang datang tanpa diundang, seperti masalah keluarga, tekanan pekerjaan, konflik dalam komunitas, atau kekhawatiran akan masa depan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengizinkan para muridnya berlayar sendirian, lalu membiarkan mereka menghadapi angin sakal dan ombak yang mengguncang perahu mereka. Kita bertanya, mengapa Yesus membiarkan mereka sendirian? Karena Yesus ingin mereka belajar percaya, bukan hanya ketika tenang, tapi juga ketika hidup berguncang. Dan di tengah badai itu, Yesus datang, bukan dari daratan, bukan dengan perahu cadangan, tapi berjalan di atas air. Ia datang dengan cara yang tidak biasa, agar para murid tahu tidak ada situasi yang mustahil bagi Allah. Petrus yang penuh semangat berkata, "Tuhan, suruhlah aku datang padamu di atas air." Ia melangkah, tapi ketika angin bertiup dan matanya mulai melihat badai, ia tenggelam. Bukan karena airnya lebih dalam, tapi karena ia mulai ragu. Yesus segera mengulurkan tangan dan menariknya naik. Kata-kata Yesus menyentuh kita. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudariku yang terkasih, iman kita sering seperti Petrus. Di awal berani, tapi mudah goyah saat melihat badai. Kita percaya saat semuanya baik-baik, tapi mulai panik saat masalah datang. Tapi kabar baiknya bahwa Tuhan Yesus tidak menunggu kita sempurna dalam iman. Dia datang, mengulurkan tangan dan menarik kita kembali, bahkan ketika kita sudah setengah tenggelam. Sementara dalam bacaan yang pertama kita melihat badai yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam keluarga sendiri. Dari Miriam dan Harun yang iri hati pada Musa. Tuhan menunjukkan bahwa kesetiaan dan keintiman dengan Allah bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijalani dengan rendah hati. Musa tidak marah ketika dihina. Dia malah berdoa mohon agar Miriam disembuhkan. Dia tidak membalas luka dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Inilah jiwa pemimpin sejati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa badai yang sedang kita hadapi hari ini? Apakah badai dari luar, tentang ekonomi, penyakit, beban hidup? Ataukah badai dari dalam, luka hati, iri, kecewa, atau rasa gagal? Ingatlah, Tuhan Yesus tetap mendekat saat kita takut. Ia tidak membiarkan kita tenggelam. Dan seperti Musa, kita pun dipanggil untuk mendoakan, bukan untuk menghakimi. Untuk menjadi tangan yang mengangkat, bukan mulut yang menjatuhkan. Mari kita hari ini, kita berani melangkah dalam iman meski di atas air yang mengguncang. Berani menatap Yesus lebih daripada menatap badai. Dan ketika kita mulai tenggelam, biarkan Tuhan yang memegang dan mengangkat kita kembali. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga yang kita kenangkan dalam doa-doa kita. Dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.